Tapi kalau di seorang pengusaha, apalagi pengusaha yang sedang berjuang, semua itu nggak jelas. Belum tentu tanggal 5 gue dapat, belum tentu besok juga. Yang ada besok gue rugi, yang ada gue ya, karena gonjang ganjing itu, karena ketidakstabilan itu, karena ketidaktepatan dan ketidakpastian itu, akhirnya kita belajar bahwa satu-satunya yang berhak kita gantungi, berhak kita harapkan adalah hanya Allah. Di situ poin ketakwaannya. Dan itu menjadi kenikmatan kita sebagai seorang pengusaha berada dalam kondisi yang tidak pasti. Karena ketidakpastian itu bisa kita rubah menjadi sesuatu yang pasti, yaitu pasti hanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Apa? Allah tempat bergantung. Nah, hanger. Tempat bergantung segala sesuatu. Allahus shomad. Alladzi huwallahu Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Jadi yang ingin saya share kepada ibu-ibu semua adalah mari kita hayati profesi kita menjadi pengusaha ini dengan lebih nikmat lagi, lebih yakin lagi, lebih masuk lagi bahwa menjadi pengusaha itu bukan hanya soal mencari rezeki, bukan hanya itu, bukan hanya soal mencari untung, bukan hanya soal kebutuhan kita akan uang, bukan hanya itu. Tetapi di dalam itu ada ibadah, nilai ibadah. Di dalam itu ada tadi nilai ketakwaan, ketergantungan kita kepada Allah yang sangat tinggi atas ketidakpastian yang kita alami setiap harinya. Apalagi kalau kita menjadi pengusaha yang sukses. Saya dulu waktu nyantri, saya nyantri di Gontor, tapi bukan golongannya Pak Haji bilang. Pak Haji bilang senior saya. Kata kiai saya, doa aku untuk anak-anakku sekalian bukan menjadi orang yang kaya, tapi menjadi orang yang paling banyak zakatnya. Paling banyak zakatnya. Kalau kita hitung zakat emal itu hanya 2,5%. Kalau zakatnya aja 10 juta, berarti berapa penghasilannya? 10-nya 2,5. Banyak sekali berarti kan? Otomatis pasti kalau banyak zakatnya, besar nilai zakatnya, dia adalah orang kaya. Tapi kalau hanya orang kaya, belum tentu dia mau berzakat. Karena banyak orang kaya itu ternyata pelit. Ya kan? Karena ada orang yang bisa menempuh kekayaannya dengan cara pelit. Betul nggak? Saya nggak ibu nemuin nggak? Nggak taunya pelit juga ya gitu kan? Tapi kalau orang yang zakatnya besar, otomatis dia kaya. Otomatis dia senang berderma, berdonasi, berinfak, sedekah. Otomatis dia dekat sama Allah. Ya. Karena orang yang baik hati itu biasanya dekat sama Tuhan. Yang terakhir, saya tadi dapat info dari dunia, sebenarnya materi yang mau disampaikan dari Jackpreneur itu adalah UMKM naik kelas. Betul ya? Pernah dengar ya istilah UMKM naik kelas? Nah, UMKM naik kelas ini setahu saya kalau dari kajian ilmiah ataupun dari produk-produk pemerintah adalah sebuah upaya pemerintah untuk menaikkan kelas UMKM dari yang pendapatannya kecil menjadi naik. Kemudian UMKM itu diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut tender kalau nggak salah, ya, ikut pengadaan di berbagai perusahaan, BUMN, BUMD. Nah, itu bagus sekali. Nah, yang saya ingin sampaikan agak berbeda dari itu, bahwa UMKM naik kelas, artinya hidup kita ini harus selalu mengalami peningkatan naik kelas. Nah, tentu syarat untuk naik kelas adalah apa itu? Zaman kita sekolah
kalau kita naik kelas. Harus ada ujiannya. Kalau ada ujiannya berarti ada belajarnya, ada pengujinya, ada nilainya, ada pengumumannya. Begitu. Nah sekarang berarti kita ini apakah sudah menghayati? Apakah kehidupan kita ini, kalau kita flashback ke belakang, sudah mengalami kenaikan kelas? Sudah mengalami peningkatan? Peningkatan dalam hal apa? Peningkatan di bidang apa? Nah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi hidup kita. Nah ini yang harus selalu kita lakukan. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa Jepang. Nah, ini Kak Effendi, suami Kak Nia ini 10 tahun di Jepang, sangat hafal itu. Sampai beliau kalau mimpinya bahasa Jepang. Yang punya TikTok boleh dibuka TikToknya. Kita sambil live acaranya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya semangat Kaizen. Semangat Kaizen, artinya semangat untuk selalu memperbaiki. Kalau bahasa Islamnya muhasabah, diperbaiki terus. Even the best can improve. Yang sudah baik masih bisa diperbaiki. Nah, semangat ini nih yang harus kita gelorakan di dalam diri kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, kepada kehidupan kita, bahwa nggak boleh berhenti selalu memberikan, mencapai hal-hal yang terbaik. Jangan malah sebaliknya, kita melakukan sesuatu itu hanya sekadarnya saja. Udahlah, yang penting gue udah sholat. Soal kualitas sholatnya, soal khusyuknya, nah sebodoh. Yang penting udah digugurkan. Nah, yang penting saya datang ke acara setor muka. Nah, soal apa kualitas pertemuannya, ilmu apa yang didapat, jaringan apa yang bertambah, nggak dipikirin. Kita harus mentinggalkan bahwa setiap hari adalah hari-hari kenaikan kelas kita. Nah, salah satu tanda yang penting dari bahwa kita hari ini sedang bertumbuh adalah apa itu? Salah satu tanda bahwa sekarang ini kita sedang bertumbuh adalah kita menghadapi kesulitan. Siapa hari ini yang sedang sulit? Angkat tangan. Ibu, apa ibu sekarang? Kesulitannya apa? Hah? Kesulitan keuangan. Oke, saya juga begitu. Oke, ada lagi apa? Apa? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita sekarang sedang mengalami kesulitan, termasuk adalah kesulitan keuangan, coba diingat-ingat kita sedang melakukan apa, dan pasti itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan kelas kita. Kalau orang tidak pernah atau paling tidak dalam tempo yang lama tidak mengalami kesulitan, dia perlu bertanya, saya ini sebenarnya sedang melakukan apa? Jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, maka nggak ada kesulitan. Iya kan? Jadi maksud saya, kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, bersyukurlah dengan kesulitan itu, karena kita sedang dinaikkan derajatnya oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi kesulitan itu sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya, tidak kita rencanakan, tidak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba ada orang jahat datang ke kita, tiba-tiba ada fitnah datang ke kita, dan logika kita belum bisa memahami mengapa itu terjadi. Tahu-tahu susah aja. Ya, nah, ketika kita menghadapi itu, yakinlah bahwa kita sedang berada di dalam jalur di mana kita akan naik. Nah, kemudian kesulitan itu membangun mental kita, menguatkan mental kita. Bersama dengan itu kita mencari solusi alternatif. Di dalam semua proses itulah kita sedang dimatangkan sebagai seorang pribadi.
semua pengusaha-pengusaha hebat yang bisa kita sebut hari ini siapa? Mau Khairul Tanjung atau siapa pasti sebutin, pasti mereka pernah mengalami periode-periode yang sulit. Ya, itu punya saya kira sebagai prolog. Kalau memang masih ada waktu, ada interaktif mungkin, baik soal-soal yang sifatnya teoritis ya ataupun praktisi di dunia kewirausahaan, monggo. Saya masih bisa dijawab. Terima kasih Kak Imam. Oke. Motivasinya hari ini itu semua di sini kita masih terbuka. Barangkali dari kita. Oh iya, silakan teman-teman yang di sini punya TikTok. Kita ini sambil belajar live sebenarnya. Aku juga perdana. Mudah-mudahan tapi sini alhamdulillah udah banyak yang ngikutin lagi. Biar semuanya bisa bergabung lagi. Itu ada beberapa yang udah biasa kalau live itu ada yang join, nanti dia out, dia join lagi. Nah, buat teman-teman kita mau naikin live TikTok ini, nanti kedepannya mau buat promosi. Teman-teman yang punya produk seperti ini, nanti kita review bareng-bareng di sini. Jadi nanti bisa tolong yang punya TikTok dibuka TikToknya, terus follow, terus diikutin live-nya. Nanti teman-teman yang udah ikut live di sini kita tutup layarnya biar ada tanda suka. Jadi video live yang kita lagi jalankan itu disukai sama penontonnya. Teman-teman juga bisa bantu meningkatkan penontonnya. Gimana caranya? Nanti ada tanda share seperti tanda panah gitu. Nah itu diklik, nanti teman-teman yang ada kawan-kawannya itu tuh diundang, diinvite untuk gabung ke live kita. Itu caranya. Nanti kita bertahap, kita belajar bareng-bareng ya. Kemarin aku udah dapet ilmunya nih dari Balia, alhamdulillah. Kita share lagi di sini, kita praktekin lagi di sini biar kita bisa makin maju jualannya makin kencang lagi gitu kan. Nah, silakan nanti yang udah punya TikTok dibuka, terus join ke Akira Store 2 Jepang, Japan. Nanti bisa di follow di sana, terus ikutin live-nya. Sambil kita nunggu di sini, teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak. Ini ada Mbak Ratna, ada Mbak Diah dan Mbak Eva. Nah, silakan teman-teman yang punya pertanyaan mau Ibu-ibu ada yang ditanyakan? bisa langsung di sini atau mau langsung nanya di TikTok nanti disampaikan, nanti dijawab sama Kak Imam gitu ya. Silakan. Dan di sini silakan yang nggak punya TikTok juga boleh nanya di TikTok. Kita mau tanya apa silakan. Ini aja mau nama TikTok lagi, kita cek. Sini aku lihat. Live-nya nggak keluar. Ini. Iya ibu ya. Udah. Live-nya nggak keluar. Oh iya. Itu ada WA. Stop ya. Oke, aku bantu jawab ya Bunda. Nanti kalau yang TikTok Shop, nanti kita buka kelas lagi deh, kita sama-sama belajar. Jadi intinya sama dengan Shopee sebenarnya. Kita daftar, nanti ke sana produknya kita masukin. Nanti kita di sana bisa bikin stok segala macem. Nanti kita bisa seperti adminnya, kalau ada pesanan langsung dikirim seperti itu, nanti sama seperti itu. Cuma bedanya kalau di TikTok nanti ada affiliate nih, kayak saya itu termasuknya affiliate Bun. Aku nanti affiliate produk-produknya Bunda yang punya produk ini masuk ke TikTok Shop, nanti aku ambil dari TikTok Shop itu, aku yang affiliate, nanti aku yang punya keranjang kuningnya gitu. Jadi Bunda nggak perlu jualan kayak aku live-nya gini, Bunda tinggal duduk manis di rumah dapat pesanan gitu. Makanya di sini aku bilang kita kerja sama sistemnya. Ada teman-teman yang memang passionnya di affiliate, silakan Bu, konten kreatornya yang suka bikin segala macamnya. Bunda-bunda yang aduh aku kayaknya males nih, sama caranya tinggal buka TikTok Shop, nanti daftarin produknya Bunda TikTok kayak di Shopee gitu, nanti aku yang attach gitu, yang ambil teman-teman punya produk, nanti aku live-in di TikTok aku. Makanya aku bilang kita saling bantunya. Teman-teman yang udah punya TikTok diikutin dulu, di follow dulu, terus kalau ada live di kayak gini join, terus nanti dibantu share ke teman-temannya yang lain. Kenapa? Supaya teman-teman yang lain tahu, oh ada live nih, live-nya hari ini kita mau review produknya Bunda Sugi, kita pakai kan kayak gitu. Jadi nanti kita bisa sambil jalan, kita pada pertemuan gini kita punya apa sih namanya benefit ya. Teman-teman jangan cuma ngumpul, ngobrol, makan, pulang kan gitu kan nggak enak ya. Tapi kalau bisa dari sini ada hasilnya, oh bisa sambil jualan nih, ternyata tiba-tiba ada yang masuk pesanannya dari saya live,
ada yang masuk pesanannya ke bunda-bunda kan bisa langsung diproses, lumayan. Kita kan ujung-ujungnya apa sih Bun? Zaman sekarang apa? Kalau yang suka Korea gini kan sarang ya. Kalau ibu-ibu begini bukannya sarangnya ya? Ya kan? Agak digerakin sedikit jadi dia menghasilkan semua. Oke ya Bunda udah paham ya. Jadi ini memang perdana. Saya sih nggak ngerti banyak. Tapi alhamdulillah nih tadi kita udah mulai ada interaksi. Sukanya udah sampai 727. Wah, alhamdulillah kan. Hari pertama loh ini saya juga baru nyoba aplikasiin prakteknya dari Julia kemarin. Nanti teman-teman bisa bantu kayak tadi live di tap-tap, jadi nanti love-nya banyak. Saya udah kirim bunga ya. Aduh, terima kasih Bunda Lia kirim bunganya. Itu balik ke materi dan mau tanya masalah keluarga. Iya. Siap. Jadi ada. Iya, bisa nanti Bu nanti aku ituin ya. Oke, sambil jalan Kalau Mbak Hana sambil TikToknya, masyarakat kalau Pak Imam iya, motivasinya apa? Ya. atau mungkin karena Pak Imam tadi sudah berbicara Pak Imam ada bekal bawa apa, nah itu mungkin teman-teman Pak Imam bisa apa yang mungkin itu ya yang lebih teman-teman juga mengharapkannya gitu Pak Imam. Oh iya, boleh. Sebenarnya jaringan saya dengan jaringan Kak Effendi lumayan banyak ya. Makanya kan kita sambung silaturahim nih. Nanti kan di bawah koordinasi Kania, boleh nih nanti ibu-ibu punya produk apa saja di list ya kan. Saya kan juga sering tuh ngasih motivasi buat apa nanti bisa saya pasarkan atau ada bazar kecil ya sebagai. Nah seperti gitu Pak, ibu-ibu nih kebetulan juga yang bazar ke sana ke Ya boleh, bisa. Itu sangat bagus. Itu adalah kenapa? masternya saya. Oh iya udah, iya. Jadi kalau Kak Imam mau ada acara nanti dia dikumpulin semua pasukan. Oke, dan sebaliknya kalau ibu ada acara, undang saya untuk bicara. Karena skill saya di bicara, Bu. Hah? Ada kultum. Biasanya di Majlis Taklim, Bu, ceramah-ceramah beliau, Bu. Iya. Baik Ibu, mungkin masalah keluarga ada yang mau ditanyakan tentang psikolognya atau di parentingnya, silakan. Saat ini ada pakarnya di sini, pakar psikologisnya. Teman-teman di sini sebenarnya Ya. materinya usaha yang menaikkan kelas kehidupan. Silakan. Mutia Pak ya. Mutia. Beberapa ya udah kita dia bisa di stopnya gitu kan apa Mohon maaf sama ibu-ibu semua jangan bosan ya setiap ada pertemuan saya takutnya harus nanti ada yang bertanya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, kan Bu. kita mulai pada rumah nanti ya, yang Pak, ya? masih di jalan ya kan Saya punya tunggu beberapa lah ya Kemarin suami sempat ujung-ujungnya bilang jam sama saya kayaknya butuh konsultasi gitu kan. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan seperti ini dan mudah-mudahan ada solusinya gitu ya Pak ya. Memang selama ini saya memang sudah sering konsultasi juga karena memang alhamdulillah semakin disayang Allah gitu ya Pak ya. Amin. Semakin disayang Allah jadi konsultasi online, offline gitu kan, ingin lebih baik terus gitu. Tapi kok semakin saya konsultasi semakin bingung sendiri antara teori dengan kenyataan, Iya. antara ketentuan Allah dengan logika kita. Gitu kan. Memang sempat saya menemui selama kurang lebih 12-15 tahun permasalahan itu Iya. sebagai manusia berusaha nggak sesuai saya nih gitu kan. Iya. Karena memang secara teorinya yang ini sangat-sangat tidak baik. Iya. Kalau kita ingin hidup lebih baik, berbuatlah yang baik gitu kan. Iya. Akhirnya ingin berusaha menghindar. Iya. Kenyataannya memang menghindar Pak, kurang lebih 15 tahun. Tapi ternyata qadarullah disambungkan kembali gitu kan. Iya. baru tahu ini benar Ketika disambungkan kembali, hati sempat berontak lagi kan. Kenapa jadi seperti ini? Dari 15 tahun kita berikhtiar untuk tidak bersama, yang terjadi justru malah harus menyatu gitu kan. Pertentangan kan antara teori dengan kenyataan. Alhasil kembali kepada fitrah kita. Alhamdulillah ternyata memang disayang Allah itu karena Allah memang sayang, kita artinya dekat, hati kita pun merasakan.
dari 15 tahun itu kontrak segala macamnya dalam satu malam kita komunikasi, ya Allah jika memang ini terjawab, besoknya spontan langsung Pak terjawab bahwa inilah ketentuan Allah terhadap saya, dan berusaha untuk menerima. Allah ikhlaskan hati hamba menerima ketentuan kau. Nah, dan dari saya sudah berusaha menerima, pasti ada dong bekas-bekas anak saya. Karena bagaimanapun dia pernah mengalami itu, ada berbekas. Nah, dari saya konsultasi katanya kalau anak itu yang memperbaiki adalah orang tuanya. Nah, alhamdulillah makin kesini ada perubahan di bapaknya. Alhamdulillah kan dua dari bapaknya laki-laki semua. Yang katanya otomatis kadang-kadang laku, pola hidup, itu ke anak juga. Bapaknya udah berubah nih alhamdulillah. Tapi kok si anak malah makin jadi. Nah, saya bingung antara konsultasi apakah cukup dengan terapi aja, karena saya pernah menjalani hipnoterapi itu lebih cepat hasilnya. Apa saya perlu konsultasi psikolog atau memang ini anak sudah genetiknya atau bagaimana? Saya nggak tahu yang mana yang harus saya jalani gitu. Yang saya maksud saya jadi bingung itu diantaranya. Kalau saya terapi, dia udah saya ajak terapi, tapi kok malah makin jadi. Tipenya itu kalau saya belum marah, dia belum mau diam. Apa yang kita larang, dia kerjakan. Ketika kita sudah marah sampai napa, biasa orang tua menyesali di belakang, kita udah main tangan, dia baru berbuat baik. Jadi yang ingin Ibu tanyakan tentang anak Ibu ini. Iya. Langkah apa yang harus saya ambil? 11 tahun Pak. Dia bahkan laki-laki, bahkan dia kadang-kadang sering mempunyai pikiran itu. Saking saya paham bahwa dia peduli sama saya, sayang sama saya, ingin membantu ibunya. Tapi menurut saya, sepengetahuan saya berlebihan. Kayak sekarang nih Kak, nanti tolong gini, mama nggak kasih handphone. Kenapa? Kalau kamu udah pakai handphone, padahal kan mama konsultasi sama kamu. Tapi nyatanya kamu asik dengan handphone, kamu download game, ada di dia. Lebih baik kayaknya mama nggak kasih kamu handphone, kamu lagi peduli main. Kamu kan katanya mau tolong mama pergi bukan main-main, bukan senang-senang, tapi kita bersama. Oke mah, iya mah. Oke, aku tidur dulu, kasih kamu sholat, aku mulai. Oh, kadang-kadang dia ngeledek, kadang hanya sekedar ngeledek, kadang benar-benar kerjakan. Yang akhirnya membuat saya sendiri bingung. Menanggapi sikap dia ini, sambut ya maaf bisa dipertegas, apa yang gitu. Pertanyaannya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Apa konsultasi psikolog ataukah saya terapi atau apa? Iya. Makasih ya Pak. Ya Ibu, makasih. Ya memang kalau ditanya semakin banyak kita bertanya kepada orang, semakin itu membingungkan. Sebenarnya adalah kita mesti fokus kepada apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita terhadap masalah kita. Masalahnya apa segala macam. Nah, kadang-kadang pendapat itu kan dari sisi yang banyak ya. Nah, sisi itu yang kemudian kita simpulkan dan kita letakkan kebutuhan anak kita nih apa nih. Nah, tadi yang Ibu sampaikan memang, mohon maaf kan Ibu agak muter-muter nih kan. Nah, kalau lihat dari cerita Ibu ya memang itu perlu sesi khusus kan seperti tentang putra Ibu tadi. Ya kan? Saya mesti lihat apa kebiasaan yang sekarang, yang selama 11 tahun ini terjadi, apa kebiasaan-kebiasaannya, ya kan? Jadi prinsip dari sebuah perilaku adalah dia terbangun dengan pola. Pola apa saja? Nah, pola itu dibangun dengan kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dengan pengulangan-pengulangan. Nah, termasuk anak. Anak itu melakukan sesuatu yang kita sukai ataupun sesuatu yang tidak kita sukai, itu adalah buah daripada pengulangan-pengulangan tadi. Nah, jadi nampak
makanya Bu, ini perlu titik plus nih. Jadi saya perlu lebih intens lagi dengerin cerita Ibu tentang anak Ibu. Syukur-syukur anak Ibu bisa dibawa nanti. Ya, nah, saya lihat apakah Ibu pernah konsultasi ke psikolog lain atau dokter anak, ada indikasi apa terhadap anak ini. Tapi kalau sekilas dari cerita Ibu, sebenarnya ini hanya soal penyesuaian komunikasi. Memang kadang-kadang anak-anak itu dengan orang tuanya sendiri ada faktor-faktor yang tadi karena kedekatan justru keselihatan. Karena saking dekatnya justru dia cari perhatian. Karena saking dekatnya justru dia mencari masalah untuk lebih diperhatikan. Itu kira-kira varian-variannya seperti itu. Pak, Nah, ada belum acara lagi kita mesti lihat juga bagaimana peran sang ayah terhadap anak kita. Karena kan anak kita ini bagaimana juga adalah membawa genetika ya, dari orang tuanya. Selain soal tadi pola-pola yang didesain, yang dibuat, tapi juga ada genetika dari ayah dan yang mau saya sampaikan terakhir karena mungkin terbatas, jangan pernah melupakan yang namanya doa. Pasti. Ya kan, ya pasti orang tua melakukan itu, tapi semakin diyakinkan lagi karena doa itu pengalaman saya juga adalah betul-betul menjadi perisai kepada anak-anak kita. Ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu sangat powerful menurut saya. Nah, ini yang tidak semua orang tua mungkin bisa menghayati itu kan. Sebagian orang tua pengalaman saya hanya memikirkan peran orang tua sebagai pemberi nafkah, pemberi rezeki ya. Atau ya sudah sebatasnya memberikan kewajiban-kewajiban, tapi aspek spiritualnya itu dilupakan sehingga ketika banyak masalah mereka tidak menghubungkannya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Oh iya Bu ya. Makasih ya Pak alamatnya. Oh iya nanti. Oh iya. Boleh. Nanti tim saya nanti akan catat nomor Ibu. Ya, kalau berkenan nanti kita bisa follow up lagi Bu yang pertanyaan Ibu tadi. Oh iya benar juga sih. Oke. Terima kasih Bu ya. Cukup? Ya, udah cukup aja Pak. Hah? Cukup aja. Udah kita jam 4 udah mau. Yang itu saya ngomong. Oke. Ya. Oke, yang terakhir Ibu-ibu sekalian, kan ini perlu promo kan? Saya juga perlu promosi kan? Jadi saya mohon doa restu dan dukungannya. Saya mau maju nyalek. Ya, saya maju nyalek untuk DKI 1 Jakarta Timur. Oh jangan apa? Nanti dulu, kan Pak Imam perkenalan dulu. Berikutnya terserah ya Pak Imam ya. Pokoknya Pak Imam perkenalan dulu. DKI 1 Jakarta Timur, DPR RI dari Partai Nasdem. saya udah bilang grup Nasdem. Iya. Cocok. Nomor urut 4. Tinggal ininya. Jadi mohon doa dan dukungannya biar nanti kalau saya jadi anggota dewan, UMKM maju bisa dorong-dorong. Bapak yang maju. Iya Bapak yang Saya maju. maju dulu. Bapak maju. Oke, terima kasih dan kalau berkenan nanti saya bisa dengan jaringan-jaringan itu saya boleh ya, itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. DKI 1. Jawa Timur, 10 kecamatan, 65 kelurahan. Udah siap Pak, saya tinggal kirim aja. Mantap. Ada namanya Cuma. Siap. Nomor berapa nomor? Nomor 4. Nanti saya bagi stiker bentar. Saya bagi stiker. Ya. Ingetin jangan jangan program. Siap. Nanti kita kirim. Kakak, aku mau ambil stiker. Ambil. Jangan dimatiin dulu. Ya. Kak, Nanti bazar kita adakan bareng-bareng ya Bu ya. Badu mana stiker awalan? Masih lama. Maujud. Effendi ya latihan. Boleh. Atas nama saya aja, Bu. Atas nama saya aja. Ini kan sebagian besar di timur ya. Kamu di mana? Iya di mana? Kecamatan apa? Oh, Nomornya berapa, Ibu? kelurahan juga. 08 Ini semuanya kecamatan 59 21 42
pengajian PKK-nya Bu. 42419. Sekelurahan. Di kantor kecamatan. Bapak kenal sama Sekecamatan dengan 7 kelurahan. Pak kenal Oh, pengajian kecamatan. Nah, yang dari Jawa Timur kalau nggak salah. Dia online loh, dia ngasih motivasi kultum kur itu sampai ke, iya, sampai ke kelurahan-kelurahan kecamatan apa Online itu. Iya, online Pakai itu Zoom atau pakai apa? pakai Oh, beliau, dia juga kalau dipanggil kan beliau nyalek juga. sama namanya nggak tahu namanya enggak ya nah, saya Ini Pak Imam perlu dokumentasi foto bersama nggak? Boleh Bu. Nanti. Ibu siapa Bu? Sugi. Oh, Ibu Sugi, baik. Masih DPRD. Tapi nggak apa-apa. Ini masih nomor urutnya belum ada Bu, nanti menyusul. Nomor 4 ya. Ya, asal lihat aja, Bu. DPRD ya, DPRI ya, sorry. Maaf DPRI. Nah, yang penting Ibu boleh nama saya minta dan nomor wajah aja teleponnya? dulu, nanti menyusul. Ibu catat aja nomornya. Ini nulis apa nih? Hah? Ini nomor kontak 08 berapa? Ibu. Bu, kalau ibu pengusaha pikirannya udah memberi. Bapak ini DPRD apa Ya, DPRI. Nih. Ini yang lama. Oke, nomor kontaknya. Ibu siapa? Kalau DPRD ada pilih mah, kalau DPR Iya, kan iya. Dapil 1. Sekarang nama dan wajahnya dulu. Udah Kak Imam. Tapi Ibu ini belum kampanye ya Bu. Kak Imam di sini lagi mau memperkenalkan diri supaya kita bisa berkolaborasi sebenarnya dari awal ini karena kita memang udah rekanan teman-teman di sini. Iya. Beliau ini berangkat dari UMKM. Iya. Pak Imam ini Kak Imam ini berangkat dari mensupport UMKM di lingkungan kita. Beliau ini salah satunya juga pengusaha jus Imam. Jadi minta doanya dari semua itu. Artinya perwakilan dari UMKM bisa maju bergerak ke sana. Kalau udah sama-sama UMKM biasanya tuh nalurnya sama, memperjuangkan yang sesamanya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita di sini jangan fokusnya Kak Imam mau maju, mau caleg, mau ini butuh amplop, itu udah zaman lama gitu. Mudah-mudahan nanti nggak apa-apa yang itu budayanya udah budaya Indonesia. Tapi kita teman-teman di sini Udah, maaf. siap. Nanti kita bergerak bareng-bareng Bu. Kak Imam di sini akan support kita untuk tadi program-program TikTok. Beliau ini followernya udah banyak. Kasih Ibu satu. Kalau boleh Oh, udah. nanti diintip apa Pak? Imam Ratrioso, tipe Imam Imam Ratrioso. Ratrioso. Kak, alwakat Kak, yang tadi Kak, kita nanti masuk ke live-nya beliau, bawa produknya. Numpang nebeng ya nggak? Numpang terkenal ya. Jadi kayak gitu Bu, simbiosisnya teman. Karena kita berangkat sama-sama UMKM, pengusaha-pengusaha yang oke banget di sini lah. Insya Allah kita bisa maju bersama. Saling, kalau di TikTok itu punya prinsip kita saling bantu. Kalau kita bisa like seseorang, nanti orang lain akan like ke kita. Kita kasih love seseorang, dia akan berbalik ke kita gitu. Follow-nya akan banyak, peningkatannya banyak ya gitu. Oke, begitu ya. Saya terima kasih. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan ini adalah yang awal bukannya akhir ya. Kita akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya saya akan berkomunikasi kepada ibu melalui Kak Mia ya. Oke. Terima kasih. Saya juga pamit. Oh, taswir ya. Oh, mau foto bersama Ibu ya? Oke, boleh. Gimana? Mumpung ada produk juga, Oh, iya, nanti boleh. aku mau sekalian di sini. Itu di belakang.